Truk kontainer yang berasal dari pelabuhan ini adalah awal dari ceritanya. Para pengusaha muda dari setiap kecamatan berkumpul untuk menyaksikan sebuah produk yang belum pernah digunakan oleh manusia. Lebih menariknya, produk tersebut dijual secara cuma-cuma kepada mereka dalam bentuk pil. Sebut saja namanya pil power. Mereka tertarik dan mulai menyebarkannya ke seluruh penjuru kota. Salah satu pengedarnya adalah gadis cilik ini yang bernama Robin. Dia terlihat senang menjalaninya karena peminatnya sangat banyak. Hingga larut malam pun masih ada yang mencarinya. Pada suatu malam, Robin mendengar suara teriakan dari luar tempat dia biasa nongkrong. Robin kemudian mendekati suara itu dan ternyata dua orang pria yang sepertinya ingin membeli pil power. Malam yang tidak baik bagi Robin karena pelanggannya ingin membeli pil dengan cara gratis. Robin tidak mau dan mencoba melawan mereka yang dibantu oleh satu orang temannya yang baru datang. Beberapa menit kemudian, seorang pria membawa motor trail datang menghampiri mereka dan ternyata itu adalah polisi. Polisi ini bernama Frank. Dia menangkap ketiga pria dan Robin, namun salah satu dari mereka diam-diam ingin meminum pil power yang diambil dari tas Robin. Frank dengan sigap mengambil pil tersebut dari tangan si pria. Frank hanya membawa satu borgol dan dipasang kepada Robin. Ketiga pria disuruh pergi oleh Frank. Saat ketiga pria sudah menjauh, Frank melepaskan borgol Robin dan ternyata mereka adalah sahabat sejak 6 bulan yang lalu. Dia mengantar Robin pulang dan juga meminta pil power kepada Robin. Frank memberikan motor trail hasil sitaan kepada Robin agar dia tidak berjalan kaki lagi kemana-mana. Sesampainya di rumah, hasil penjualan pil disimpan oleh Robin di sebuah tas koper biru miliknya. Di sisi lain, seorang pria besar yang bernama Art mencari seorang pria yang bernama Neo. Dia berpura-pura mengantar barang ke apartemen Neo. Neo membukakan pintu dan menanyakan maksud kedatangannya. Art mengatakan kalau dia diutus oleh temannya dari kota sebelah. Neo tidak percaya dan mencoba menghubungi temannya itu. Di saat Neo lengah, Art mencoba menerobos pintu dan memasuki kamar Neo. Art melihat beberapa stok pil power di atas meja dan juga melihat seekor buaya di kamar Neo. Art menodongkan senjata kepada Neo dan menanyakan dari mana dia mendapatkan pil berkekuatan super itu. Neo memberontak dan mencoba melarikan diri. Art mengejar Neo hingga Neo meminum pil power miliknya. Seketika tubuh Neo memerah dan mengeluarkan api dari dalam tubuhnya. Neo menyerang Art dengan kekuatan supernya. Art terlihat kewalahan menghadapi Neo yang tidak bisa disentuh karena akan membuat dirinya terbakar. Dia kemudian membasahi bajunya dengan air dan menjebak Neo dengan menenggelamkannya ke dalam bak mandi. Art mencoba menggali informasi siapa pemasok pil power kepada Neo. Akhirnya, dia menyebut sebuah nama yaitu Biggie, seorang pria bongsor. Tiba-tiba Neo kesakitan dan api semakin membesar dari tubuhnya. Dia ternyata meminum pil tersebut lebih dari satu yang membuat dirinya overdosis. Art terpental akibat ledakan dari tubuh Neo dan pingsan seketika. Beberapa menit kemudian, seorang anak membangunkan Art dari pingsannya. Di sisi lain, Robbie dibangunkan oleh ibunya untuk pergi sekolah. Sebelum pergi, Robin berjanji ke ibunya untuk membawa sup untuk makan malam. Robbie pamit ke ibunya dan mengendarai trail ke sekolah. Di sisi lain, Art yang sudah sembuh dari luka bakar mencoba meneruskan perburuannya. Dia menelusuri bandar utama dari ponsel Neo yang dia ambil. Beberapa menit kemudian, Art mendapatkan notifikasi pesan dari ponsel Neo. Pesan tersebut berasal dari sekolah yang ternyata itu adalah Robin yang sedang mengikuti kelas. Art belum mengetahui siapa kontak yang chat dengannya dan begitupun dengan Robin yang masih menyangka jika itu adalah balasan pesan dari Neo. Art mengajak Robin untuk bertemu di tempat biasa bertransaksi. Di sisi lain,
polisi mengepung sebuah lokasi bank yang sedang dirampok oleh pria yang diduga berkekuatan super. Frank yang sudah ada di lokasi mencoba memasuki bank sendirian. Sebelum masuk, Frank meminum pil power yang untuk melindungi dirinya selama 5 menit. Frank menemukan beberapa pria sedang terikat dan mulut tersumpal. Saat membuka sumpalan mulut pria itu, tiba-tiba dari belakang Frank dipukul oleh perampok berkekuatan super yang tubuhnya tidak terlihat. Perampok melarikan diri dan membawa 2 buah tas coklat yang berisi uang. Frank kemudian mengejarnya dan dibantu oleh beberapa polisi lainnya. Perampok berusaha lari dengan cepat dan menaiki sebuah kereta. Di atas kereta, perampok itu membuka tas yang berisi uang dan dari dalam tas keluar asap merah yang membuat tubuhnya sekarang bisa terlihat. Frank dengan sepeda birunya berusaha menyuruh driver kereta untuk menghentikan keretanya itu. Kejar-kejaran berlangsung sampai ke sebuah restoran. Frank menangkap si perampok sampai mereka berdua terpental keluar jendela. Perampok tersebut segera mengambil pistol milik Frank dan langsung menembak kepala Frank yang baru saja ingin berdiri. Saat peluru menyentuh kulit Frank, peluru itu malah hancur dan rusak. Tetapi Frank pingsan seketika dan si perampok menembaki polisi yang mendatangi lokasi mereka. Satu polisi terkena tembakan oleh si perampok yang membabi buta. Beberapa detik kemudian, Frank membuka matanya kembali dan menghajar perampok yang ada di dekatnya. Perampok pun tumbang dan efek dari pil power yang mereka minum juga hilang. Komandan Frank melihat kejadian itu dan curiga dengan Frank yang tidak tembus oleh peluru. Kemudian Komandan Frank menginterogasi tentang pil yang dia minum saat penangkapan pria tak terlihat. Frank mengakui kalau dia minum pil itu hanya untuk melindungi dirinya dari penjahat. Komandan memecat Frank dari kepolisian karena dituduh telah menyalahgunakan pil yang selama ini menjadi buruan kepolisian. Frank memohon agar tidak dipenjara dan tidak dipecat. Komandan mengabulkan permintaan Frank dengan syarat dia harus menangkap seorang pria yang ada di foto ini karena pria tersebut adalah bandar pil power menurut informasi yang beredar. Pria yang difoto ternyata adalah R. Di sisi lain, R menunggu Robin di sebuah rumah makan. Dia menunggu hingga larut malam dan melihat seorang gadis kecil berjalan masuk dan mendekatinya. Gadis kecil yang bernama Robin itu menelpon New dari ponselnya. Ponsel New berdering di dekat R dan dia segera menutupnya agar tidak ketahuan oleh Robin. Saat Robin mondar-mandir mencari New, R pun menghilang dari kursinya. Saat keluar, Robin mendapati ban motornya robek. Dia juga dichat oleh ibunya untuk segera pulang membawa sup. Robin akhirnya mendorong motornya di bawah rintik-rintik hujan. Saat jalanan sepi, tiba-tiba Robin diseret oleh R ke dalam bak mobil dan menutupnya. Dia membawanya ke tempat sepi dan menginterogasi Robin tentang pil yang dia jual. Robin menangis ketakutan dan mengakui tidak tahu tentang pil power yang dibawanya. R terus mengancamnya sampai dia mengetahui siapa bandar pil power itu. Akhirnya Robin menelpon sebuah nomor yang merupakan jaringan tempat dia dan New membeli pil power. R dan Robin pergi ke sebuah supermarket yang telah ditentukan oleh orang yang ditelepon Robin. R menyuruh Robin untuk masuk ke dalam sendirian dan pura-pura tidak terjadi apa-apa dengannya. Setelah Robin masuk, R mengikutinya dari belakang dan berpura-pura berbelanja. R kehilangan Robin saat dia lengah dari pandangannya. Robin masuk ke sebuah ruangan dan bertemu pria paruh baya. Pria tersebut menanyakan maksud dan tujuan datang ke sini. Robin mengatakan kalau dia dapat nomor dari Neo dan bisa dihubungi jika butuh pil tambahan. Robin juga mengadu ke pria itu kalau dia bersama pria besar yang hendak menghancurkan pil power. Mendengar itu, pria parubaya mencari pria besar keluar dan menemukan R.
Ar berkelahi dengan pria parubaya dan anggotanya. Ar tertembak saat menumbangkan semua anggota si pria parubaya. Melihat hal itu, Robin melarikan diri dan meminta tolong. Pria parubaya hidup kembali karena pil power yang dia minum sebelumnya masih bereaksi. Kemudian Robin dikejar oleh si pria parubaya dan jatuh setelah dipukul. Saat Robin akan ditusuk oleh pisau, Ar datang menyelamatkan Robin. Setelah itu, Ar tidak berdaya lagi karena pendarahan dan memohon kepada Robin untuk membantunya. Awalnya, Robin tidak mau membantunya karena Ar telah membunuh sepupunya yang bernama Neo. Ar mengakui kalau dia tidak membunuh Neo, melainkan Neo overdosis karena meminum pil power sebanyak 3 tablet sekaligus. Ar juga mengakui kalau dia melakukan ini hanya untuk menemukan putrinya yang dimanfaatkan untuk menciptakan pil power. Akhirnya Robin memutuskan untuk membantu Ar dalam mencabut peluru yang menancap di tubuhnya dan membawa kaleng sup untuk ibunya. Di sisi lain, Frank yang mencari keberadaan Robin mencoba mendatangi orang tua Robin. Dia melihat ada 2 orang pria jas hitam sedang berbicara dengan ibu Robin di dalam rumah. Frank diam-diam masuk ke dalam rumah, melewati jendela dan berpura-pura menjadi pacar ibu Robin dengan memakai handuk di dalam kamar mandi. Awalnya ibu Robin kaget melihat Frank yang tiba-tiba muncul. Namun dia tidak pikir panjang dan mengikuti cara Frank mengusir 2 pria berjas hitam yang terlihat berbahaya itu. Saat mereka pergi, Frank menjelaskan kepada ibu Robin apa yang sedang dialami oleh anaknya dan mereka berdua adalah teman profesional. Frank juga meminjam ponsel ibu Robin dan lakban untuk diletakkan secara diam-diam di mobil pria berjas hitam itu. Di sisi lain, Ar yang sudah sembuh dari lukanya mencoba menanyakan kenapa alasan Robin menjual pil power. Robin mengaku kalau dia sangat membutuhkan uang untuk berobat ibunya yang sedang mengalami penyakit diabetes. Ar juga bercerita kalau dia adalah mantan tentara yang dulunya dimanfaatkan oleh sebuah penelitian pil power. Setelah bercerita panjang, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, tiba-tiba Ar teringat dengan putrinya saat melihat Robin di sampingnya. Dia berhalusinasi dengan kejadian yang menimpa putrinya waktu itu. Robin berusaha menyadarkan Ar dan dia pun kembali sadar setelah menabrak pembatas jalan raya. Di sisi lain, Frank terus membuntuti mobil pria berjas dengan bermodal GPS dari ponsel ibu Robin. Di sisi lain, Ar dan Robin berhenti di sebuah pegadaian dan menemukan salah satu pria yang mereka cari. Pria berambut pirang itu membawa pacar dan memarkirkan mogenya di dekat Ar. Dia kemudian pura-pura bersenggolan dengan si pirang dan mengambil kunci mogenya. Kunci moge diberikan kepada Robin sebagai hadiah atas kebaikan menjahit lukanya. Setelah itu, Ar membututi pria pirang dan memasuki toko pegadaian sendirian tanpa Robin. Ar berpura-pura menjadi tamu dengan membawa sebuah kaleng minum. Ar melumpuhkan seorang penjaga kemudian memasuki lift dengan kartu akses dari tangan penjaga. Saat keluar dari lift, Ar melihat beberapa orang sedang duduk sambil mendengarkan seorang pria tua sedang menjelaskan tentang pil power yang sedang dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Genesis. Di sisi lain, mobil yang dibuntuti Frank ternyata juga berhenti di depan toko pegadaian. Tak sengaja Robin bertemu dengan Frank yang sedang mengambil ponsel di belakang ban mobil. Frank menanyakan Robin tentang keberadaan Ar sekarang. Robin tidak memberitahunya karena menurutnya Ar tidak bersalah dan dia bukan bandar pil power. Di sisi lain, pria tua melakukan percobaan kepada pacar si pirang untuk membuktikan perkembangan pil power kepada para tamu. Pacar si pirang memasuki sebuah ruang kaca dan meminum 1 tablet pil power. Setelah meminumnya, gadis tersebut mengeluarkan es dari dalam tubuhnya.
Pria tua menstabilkan ruang kaca dengan menaikkan suhu panas agar kekuatan es dari si gadis bisa terkendali. Saat sedang showing di depan para tamu, Ar menghampiri pria tua dan menyuruh si pria tua mengikuti perintahnya. Si pria tua tidak mau dan terjadilah baku hantam di ruangan itu. Ruang kaca tiba-tiba rusak dan tubuh pacar si pirang tidak terkendali kemudian mati membeku. Ar menumbangkan semua yang ada di ruangan kecuali pria tua. Pria tua memohon kepada Ar agar dia tidak membunuhnya dan dia juga memberitahu kalau semua penelitian pil power berpusat di atas kapal yang bertuliskan Genesis. Tiba-tiba dari belakang datang Frank yang menodongkan senjata kepada Ar. Ar kemudian menjatuhkan senjata dan mengangkat tangan. Saat Frank ingin mengambil borgol, Ar berbalik dan merebut pistol dari Frank. Frank menjelaskan kalau dia bisa kemari karena Robin yang telah menjelaskan kalau Ar ingin menyelamatkan putrinya. Pria tua memanfaatkan keadaan dengan meminum pil power miliknya. Tiba-tiba si pria tua berubah menjadi raksasa dan menyerang Frank dan Ar. Mereka kemudian kabur dari pria tua yang mengamuk. Ar membocorkan beberapa gas saat akan keluar dari toko itu. Dia kemudian menembak tabung gas sehingga membuat pria tua hancur berkeping-keping. Setelah itu Frank memborgol tangan Ar dan hendak membawa ke komandannya. Robin mencoba mencegah karena Ar tidak bersalah, namun usahanya sia-sia. Setelah Frank meninggalkan lokasi, Robin melihat pria jas hitam yang kemudian mengikuti mobilnya. Di sisi lain, Ar berusaha meyakinkan Frank kalau komandannya telah disuap dan Ar akan diculik oleh kelompok Genesis. Setelah berpikir lama, Frank mempercayai Ar dan Ar menyuruh Frank meninggalkannya di mobil sendirian sampai dia ditangkap oleh kelompok Genesis. Di sisi lain, Robin telah membuntuti mobil van dan membawanya ke sebuah kapal di pelabuhan. Robin juga bertemu Frank yang sama-sama ingin menyelamatkan Ar dan putrinya. Mereka berbagi tugas, yakni Robin menjadi pengintai dan Frank memasuki area pelabuhan dengan menggunakan headset di telinga sebagai alat komunikasi. Frank berhasil masuk ke area pelabuhan berkat pil power yang dia minum sebelum itu dan melumpuhkan penjaga. Melihat aksi Frank, Robin juga ikut masuk ke dalam area pelabuhan. Di sisi lain, Ar bertemu wanita pembuat pil power yang bernama Garner. Dia menjelaskan kepada Ar tentang tujuannya membuat pil power. Ar tidak terima tentang penelitian pil power dan menuduh Garner seorang pengedar narkoba, bukan seorang pelopor masa depan. Kemudian Ar ditahan di sebuah ruang di dek kapal. Robin dan Frank yang berhasil masuk ke dalam kapal dan melumpuhkan petugas ruang kendali CCTV kapal kemudian menguasainya. Frank menyuruh Robin untuk mengendalikan ruang itu dan dia pergi mencari Ar. Robin kemudian menghidupkan semua alarm. Mendengar alarm tersebut, Garner memerintahkan seluruh pasukannya untuk siaga dan juga menyuruh pria jenggot ini untuk memeriksa ruang kendali. Pria jenggot sampai di pintu 15 dan menyuruh ruang kendali membuka pintu itu. Robin tidak mau membuka pintu itu untuk pria jenggot dan pria jenggot memutuskan untuk meminum pil power. Pria jenggot menjadi sangat kuat dan mampu menerobos pintu dari baja itu. Garner pergi ke ruang nahkoda dan menyuruhnya untuk segera berlayar secepatnya. Saat Frank sedang menelusuri sisi ruangan, tiba-tiba dari belakang muncul anak buah Garner dengan kekuatan super seperti karet. Melihat Frank kewalahan, Robin menyuruh Frank untuk membawa pria itu mendekati pintu kemudian menarik tangannya. Saat tangan pria karet itu mendekati pintu, Robin langsung menutup pintu dan terjepitlah tangannya. Tiba-tiba pintu ruang kendali dihancurkan oleh pria jenggot yang berkekuatan super. Robin pun melarikan diri melalui pintu darurat dan menghancurkan komputer kendali dengan kapak merah. Pria jenggot terlihat kesal dan menghubungi Garner
kalau ruang kendali CCTV telah dirusak. Garner menyuruh nakoda untuk segera berangkat dan dia pergi menuju ruang laboratorium. Di sisi lain, Frank meminum pil power dan mengatur jamnya selama 5 menit. Di ruangan lain, R sedang duduk di penjara dengan tangan di borgol. R mencoba menakut-nakuti penjaga dengan menjelaskan kekuatan dari pil power miliknya yang punya daya kejut yang tinggi sehingga bisa membuat daging dan tulang terpisah dari tubuh. Mendengar itu, si penjaga ketakutan dan melepaskan borgol R. Dari belakang muncul pria jenggot yang marah kepada penjaga itu. Penjaga pun kabur sehingga yang tinggal hanya R dan pria jenggot. Saat ingin berduel, muncul Frank dari belakang membawa shotgun dan tewaslah pria jenggot itu. Di sisi lain, Robin yang berhasil kabur mencoba mencari keberadaan Putri R di ruang laboratorium. Nama Putri R adalah Tracy. Robin masuk ke ruangan lab dan mengajak Tracy untuk pergi dari sini kemudian menemui ayahnya. Tiba-tiba Robin mendengar suara yang mendekati ruang lab dan mereka segera bersembunyi. Ternyata yang datang adalah Garner dan anak buahnya yang sedang mencari Tracy. Melihat Tracy hilang, Garner segera memberitahu semua pasukannya untuk siaga 1 dan mencari aset berharga itu. Di sisi lain, Art dan Frank mencari Robin dan Tracy ke haluan kapal. Akhirnya mereka menemukan 2 gadis itu dan Tracy memeluk ayahnya dengan penuh kehangatan. Setelah itu, Frank mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan menuju kapal Sekoci dan kabur dari kapal Genesis. Saat hampir mendekati Sekoci, mereka dihadang oleh anak buah Garner yang mempunyai kekuatan super tulang. Ar berduel dengan pria tulang dan menyuruh yang lainnya segera pergi ke Sekoci. Ar ternyata kewalahan menghadapi pria tulang yang lebih kuat darinya. Melihat hal itu, Robin segera membantunya dengan melepaskan hook kren ke arah pria tulang. Pria tulang pun terpental dan Ar langsung membunuh pria tulang dengan tulangnya sendiri. Kemudian Ar menyuruh Robin untuk pergi ke Sekoci. Saat berlari ke Sekoci, Robin ditangkap oleh anak buah Garner. Ar yang sudah masuk ke Sekoci menanyakan keberadaan Robin ke Frank. Dia menjawab kalau Robin belum masuk ke Sekoci ini. Dari luar terdengar suara Garner yang memanggil Ar. Garner mengancam akan membunuh Robin jika dia tidak menyerahkan diri dan Tracy. Ar kemudian memutuskan untuk keluar dari Sekoci dengan bermodal pil power dari dalam mulutnya. Saat keluar, Ar sudah ditarget oleh semua anak buah Garner. Saat mendekati Garner dan Robin, Ar berterima kasih kepada Robin yang telah melindungi putrinya dan menyuruh Garner untuk menghentikan proyek pil power. Garner tetap bersikeras ingin melanjutkan proyeknya dan memaksa Tracy untuk kembali kepadanya. Karena Garner keras kepala, Ar memutuskan untuk menelan pil power dan sesuatu yang dahsyat pun terjadi. Tubuh Ar mengeluarkan gelombang kejut yang besar dan menyebabkan seluruh anak buah Garner mati dengan mengenaskan. Tubuh dan tulang mereka hancur karena efek gelombang yang dia terima dari Ar. Garner pun ikut tewas karena terkena reruntuhan kren kapal. Setelah semua tewas kecuali Robin, Ar pun pingsan di tempat. Tracy segera keluar dari Sekoci dan berlari menghampiri ayahnya. Tracy berusaha menyembuhkan ayahnya dengan kekuatan alami miliknya tanpa meminum pil power. Sambil menangis, Tracy memanggil-manggil ayahnya. Akhirnya ayahnya sadar kembali setelah Tracy sekuat tenaga melakukan penyembuhan kepada tubuh ayahnya. Setelah itu mereka semua kembali ke Sekoci dan kabur dari kapal Genesis. Besok harinya mereka pun berpisah dan menjalani hidup masing-masing. Robin juga diberikan uang dan sup oleh Ar yang ditaruh di truknya. Robin pun pulang ke rumah dan memeluk ibunya.